Yang namanya pendapat itu seringnya subjektif ya, dan bisa berubah-ubah, termasuk soal make up. Ada yang tadinya dari suka jadi nggak suka, atau sebaliknya. Atau yang kayak biasa aja jadi suka banget, atau malah makin nggak demen. So, di video ini gue bakal full face make up yang berubah reviewnya karena beberapa alasan. Nanti dibahas spesifik pas try on si produknya. By the way, semuanya gue list di deskripsi ya. Let's get to the video. Karena step color corrector nggak ada yang sesuai judul, seperti biasa pakai si Sanie dan di skip. Dulu gue biasa aja sama concealer SK, creamy, medium to full coverage, isi banyak. Buat mencegah gampang creasing, ya skin prep under eye mesti lembab. Tapi sekarang ngerasa agak kering dan gue mager harus mengakomodasi produk tertentu biar kepake. Shade Toffee ini kegelapan di gue, jadi dijadiin concealer spot conceal. Masih cukup mudah di blend, ngesetnya cukup cepet tapi nggak kilat gitu. Coveragenya bagus, tapi ya itu deh, in my opinion agak kering hasilnya. Beberapa dari kalian tahu gue lebih suka foundation dibanding cushion, soalnya dengan harga serupa isinya lebih banyak. Cuma, cushion Skintific yang rose gold ini cakep hasilnya, glow flawless, coveragenya juga tinggi. Kalian bisa lihat langsung nutup ya, langsung whoosh. Kayaknya dia lebih diperuntukkan buat dry skin sih, karena hasilnya glowy itu. Di gue yang oily, ya mesti di set pakai bedak. Gampang banget di blend by the way. Emang cushion tuh tipikal complexion praktis. Kalau soal oksidasi, iya dia emang ada turun shade gitu. Makanya ini lebih terang warnanya gue pilih. Gue pengen nyoba cushion biru mereka, tapi yang itu shade-nya lebih sedikit. Nggak ada 03W Warm Almond buat cushion overall, jadi kepo mau coba dari brand lain juga. Setelah pakai concealer under eye, mari beralih ke liquid blush. Tadinya malas pakai produk krim atau liquid blush begini, tapi sekarang formula mereka cakep-cakep sekali, termasuk dari Dirimi Beauty. Packagingnya lucu ya, teksturnya lumayan cair tapi nggak encer gitu. Cukup pigmented, bisa di-build sampai yang dimau. Di blendnya juga real, gampang, effortless dan smooth hasilnya. Tuh, seger ya warnanya. I like it. Paling kalau isinya udah dikit, dia dipencetnya mesti agak lebih keras. Selain itu, cakep produknya. Gue masih bukan yang paling jago dengan urusan ngalis, jadi dulu kayak belum ngerti eyebrow pencil yang cocok. Dulu biasa aja sama si Brasov, tapi sekarang kurang suka. Nggak sesuai preferensi. Secara pigmen dia nggak langsung muncul, perlu di-build. Soal itu oke lah, kalau terlalu pigmented kan, takutnya ngeblok. Cuma, gue lebih suka eyebrow pencil yang lebih keras, sedangkan si Brasov ini lebih soft, kurang kokoh. Terus dia bukan yang paling smudge proof, agak gampang kehapusnya. Set dulu pakai bedak, soalnya gue hilang minyak dan si cushion radiant finish. Kepake sekali ya kelihatannya dan emang bener. Gue suka bilang lebih suka kontur cool tone, dan masih benar. Tapi sekarang kayak lebih memaklumi kalau konturnya nggak berundertone abu. Warm dikit ya udahlah, asal jangan condong ke oranye kayak stick kontur Vocalour. Si Pink Flash ini murah, belasan ribu aja. Kecil sih emang, isinya lebih dikit. Jadi ini cepet habisnya. Tapi ya namanya kontur lo nggak perlu pakai banyak setiap aplikasi make up. Dia pigmented, jadi hati-hati takutnya ngeblok. Sepengalaman gue sih nggak peci ya. Kalau lo pada mau nyoba kontur murah tapi nggak pengen yang abu-abu, why not? Buat daily udah terbilang cukup. Pas pertama belajar make up, gue pengen banget punya eyeshadow palette warna-warni di satu produk. Makanya beli produk beauty brand luar, Morphe, yang kerjasama dengan James Charles. Ini versi mini by the way, tapi ukurannya mirip sama palet-palet lain. Jajaran di tengah itu malah lebih gede. Dulu karena pertama punya palet begini, langsung menyimpulkan bagus. Kedorong budget juga sih. Kayak sayang udah beli palet 500.000 nggak kepake. Kalau sekarang, menurut gue overall dia only okay. Nggak yang bagus banget. Shade coklat agak oranye ini cukup pigmented, kayak shade matte dia yang lain. Paling yang warna-warni pucat kayak si kuning mesti di-build, tapi wajar sih kalau itu. Yang jelas, matte-nya cukup decent, kalau fallout standar aja. Di blend masih cukup mudah. Pas gue timpa dengan warna sebelahnya, nggak nemu masalah patchy atau susah dibaurkan. Again, cukup pigmented. Warna-warna netralnya memang terbilang cukup bagus buat daily. Pilihan netral shades-nya variatif, ini gue pakai buat dibikin liner atas bawah. Langsung muncul warnanya. Secara teori, rasio netral dan colorful shades-nya bagus, seimbang gitu. Secara formulasi, nggak istimewa, jujur. Shimmernya biasa aja, kilaunya standar, shiny metallic juga enggak. Kalau buat daily, so-so, cukup pengilap lah kalau kena cahaya. Shimmer warna-warni lebih kurang lagi. So, begitu deh. Paling poin tambahan buat dia adalah ukurannya compact. Untuk punya shade sebanyak ini. Yang ini perubahannya bagus nih. Dari oke, bagus, kecakep banget, cocok di gue. Something maskara yang tipsy. Versi lengthening dan bikin lentiknya. Dulu belum coba banyak maskara, jadi nggak bisa bandingin. Beside that,
Si something ini bisa bikin bulu mata turun lurus gue jadi lentik jigrak gitu. Enggak clumpy, di gue relatif masih ringan dan bisa banget buat daily. Aplikatornya cukup enak, nggak gampang smudge ke kelopak mata. Tahan lama juga, sesuai klaimnya, memanjangkan dan melentikkan bulu mata. A good one, ini udah pakai bulu mata atas bawah sama manik-manik. Sama si blush Shania ini dulu kayak, it's okay, nggak jelek, cuman sekarang gue nggak demen sama dia. Murah sih, tapi in my opinion dia pigmented yang agak susah di blend. Jadi agak stuck there blush dan I don't really like that look. I mean, gue suka blush, nggak peduli blush blindness malah. Tapi formulanya kurang karena yang tadi itu jadinya susah dikontrol. Oh iya, dia tipe ada shine gitu, bukan totally matte. Nggak suka shade-nya juga, kayak terlalu deep buat gue. Jadinya kayak agak muddy hasilnya. Secara formula dan kualitas, yes, dia masih bagus dan kepake. Hasilnya matte nyaman tapi nggak kering. Oil control cukup bagus. Isinya juga banyak 100 ml buat harga di bawah 30.000. Hanya aja, gue udah malas berurusan sama spraynya yang nyemprot deras partikel gede-gede. Ya pakai ngeri jadinya. Iya sih, bisa dipindahin ke botol lain. But again, gue malas mesti mengakomodasi persoalan make up yang seharusnya nggak ada dari awal. Alhasil kalau pengen beli lagi, misal, nunggu mereka benerin spraynya aja dulu. Tinted lip balm ini cakep kok. Dulu pernah gue bikin perbandingan dan lebih suka sisi make up. Tapi sekarang lebih sering pakai si Dear Me Beauty. Setelah lewat fase suka pink make up, sekarang balik lagi ke warm peachy atau warm brownish era. Pigmented, shade Derwina ini kayak warm brown cakep gitu. Lebih mild dari si make up. Glossy mengilap, tapi nggak lebay. Kalau ketahanan, ya nggak transfer proof lah, namanya aja lip balm, lembab. Tentu aja bisa dipakai pas bare face. And here's the final look. Menurut lo gimana? Jujur, nggak suka tampilan blushnya. Juga softens hijau ini nggak nyatu gitu buat keseluruhan look. I don't know, what do you think? Setelah video ini pun bisa aja pendapat gue soal makeup ini bisa berubah. Ya, namanya juga selera. Kalau lo ada nggak makeup yang berubah ulasannya pas pertama nyoba sama sekarang? As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.